Swastiastu, para pemirsa di seluruh Indonesia. Kembali tim media 7 Satsanga WPA menyapa umat sedharma dari Sabang sampai Merauke untuk menyimak program Bincang Dharma dengan topik Weda dan Tradisi. Bincang Dharma kali ini akan dipandu oleh Bapak Eka Pramudya. Silakan Bapak Eka Pramudya. Om Swastiastu. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya ini dari jauh, dari Palu ini. Ngirim Bu Pura. Nggih. Om Swastiastu. Ide pedanda sareng ide acarya. Suksema atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang mau bertanya ke dua narasumber niki yang terkait dengan sampradaya. Kita tahu di masyarakat kita khususnya umat Hindu, sampradaya begitu menjadi kontroversi. Nah, pada kesempatan ini Tiang ingin bertanya, apa sih pengertian sampradaya itu? Pada kesempatan ini mohon pencerahannya, baik bagi kita di sini mungkin bagi umat Hindu di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua terkait kelompok belajar Weda. Apakah kelompok belajar Weda itu termasuk dikelompokkan sampradaya begitu? Itu saja yang mohon pencerahan dari kedua narasumber, ide pedanda sareng ide acarya. Nggih niku manten Tiang Om Santi Om. Suksema Bu Pura. Nah, kesempatan ini saya berikan dulu kepada Pandita Agni Acarya untuk menjelaskan apakah orang yang belajar Weda itu bisa dikategorikan langsung dimasukkan kelompok sampradaya. Ngiring, ide Acarya. Om Swastiastu, menarik sekali, ya, makin hangat ini. Baik, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan sedikit menurut apa yang saya pahami tentang belajar Weda dan sampradaya. Saya juga sebetulnya latar belakang saya ini kan pertanian, ya, penyuluh pertanian, ya, kalau sarjana pertanian. Tapi setiap orang boleh bicara agamanya sendiri, makanya saya juga belajar secara otodidak tentang bagaimana itu Weda. Di media sosial banyak sebenarnya sudah referensi-referensi yang dibagikan oleh tokoh-tokoh yang punya kompetensi seperti Bapak Sugilanus, kemudian yang dari tokoh-tokoh di PHDI dan sebagainya menulis di media sosial. Pertanyaannya, apakah orang yang belajar Weda disebut sampradaya? Lalu apakah sebenarnya sampradaya itu? Ya. Tadi ide pedanda juga menyatakan itu bahwa orang belajar Weda itu melalui dua jalan, Upanayana, Hitayana. Ada orang yang sudah disucikan dulu untuk belajar Weda, kemudian ada yang belajar dulu baru disucikan. Inilah keadaan saat ini yang ada. Ini perubahan zaman tidak bisa dibendung, bahwa setiap orang Hindu seharusnya belajar Weda. Ya. Kapan orang harus belajar Weda? Itu di dalam 16 Samskara Widi itu yang nomor 12 itu, ya. Ada, ini saya balik sedikit saja menyinggung. Ada 16 Samskara Widi di dalam ritual Weda itu adalah Grahasta, Wiwaha Samskara, ya, Garba dan Samskara, Punsawan, Simantunayan, Jata Karma, Nama Karma, Niskama Karma, Anaprasana, Muna. Kemudian yang nomor 12 itu ada namanya Weda Ramba Samskara. Setelah Upanaya Samskara. Jadi anak-anak, sejak anak-anak, anak Hindu itu sebetulnya mulai sekolah ada upacaranya. Kalau menurut tradisi Weda namanya Upanayana Samskara. Nah, kalau di Bali ini kalau orang mau belajar Weda baru di Upanayana. Itu penyesuaian-penyesuaian karena kita
memang belajarnya secara strict tentang Weda memang kurang di Bali ini. Weda Rambam itu adalah mulai belajar Weda. Siapa yang boleh belajar Weda? Semua kita memang wajib tahu Weda. Seperti misalnya 4 dasar keyakinan Hindu, ya, itu tattoo. Pertama, apa namanya itu? Pancasrada, percaya dengan Tuhan, kemudian percaya dengan Atman, percaya karma pala, percaya dengan kelahiran kembali, percaya dengan pencapaian terakhir, moksartam, jagadam. Itu berarti kan ajaran Weda. Ya, jadi kita wajib belajar Weda. Sejak kapan mulai belajar Weda? Sebetulnya sejak kanak-kanak pun dibelajarkan Weda. Kalau misalnya di pasraman-pasraman yang membelajarkan Weda secara khusus. Nah, itu yang saya singgung sedikit. Kemudian di zaman sekarang di medsos juga bisa belajar kita Weda. Di YouTube itu detail, itu cara-cara pengucapan mantra Weda itu ada. Kemudian di tulisannya ada dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa belajar secara otodidak, ya, tanpa ada penyucian diri dibilang oleh Bedanda, itu melalui medsos, melalui YouTube dan sebagainya. Tetapi ketika kita ingin mendalami lebih dalam tentang ajaran Weda, berdasarkan ajaran Weda itu wajib untuk belajar di bawah bimbingan seorang guru suci atau guru Weda. Nah, tempatnya ini adalah di sekolah, perguruan tinggi, atau pasraman-pasraman yang melaksanakan sistem pembelajaran Weda. Nah, ini yang di Bali belum ada. Itu kalau di India itu hanya pasraman-pasraman atau asram-asram. Nah, asram itu bahasa Balinya pasraman. Jangan nanti dibentur-benturkan pasraman dan asram ini berbeda, sama saja. Ini sebuah istilah saja. Nah, yang belajar Weda di asram atau pasrama di bawah bimbingan seorang guru yang menganut aliran pembelajaran tertentu, ini masuk dalam sampradaya. Kalau di Bali, sesungguhnya kita itu belajar leluhur kita itu dari garis perguruan Weda tertentu, sehingga ada Kebudan, ada Kewesnawan, ada Kesiwan. Saya yakini itu merupakan sampradaya juga. Dan semua pendeta-pendeta yang mengucapkan mantra Weda ini belajar Weda secara tekun, secara lebih dalam melalui guru-gurunya. Jadi ikut sampradaya yang dianut oleh guru-guru beliau itu. Saya kira itu. Terima kasih. Suksema Ide. Sekarang saya beri kesempatan kepada Ide Pedanda untuk pertanyaan yang sama. Apakah boleh dikatakan orang yang belajar Weda itu sampradaya? Terus kemudian sampradaya itu apa? Ide Pedanda. Ya, ngiring. Ya. Suksema atau acara tema atas keterangan. Suksema. Inge ring nana ring are umat Hindu di Nusantara. Biar tidak salah kaprah, apakah itu sampradaya? Yang mana-mana saja atau pembelajaran apa-apa saja yang bisa dikategorikan dalam sampradaya. Dua hal. Sampradaya adalah pengembangan karena di Bali kita masuk dalam diikat oleh ajaran Siwa Siddhanta di Bali, walaupun aja seperti bahwa acarya tadi ada Kawesnawan, ada Kebutan. Apakah itu sampradaya? Iya, sampradaya semua. Bukti dari sampradaya ini ada sikare bagi seorang kesiwan. Sampradaya menurut seorang kesiwan atau pedanda tidak mau berbicara di luar domain atau pedanda, apa itu Kebudan, apa itu Kawesnawan, tidak mau. Secara kesiwan adalah
suatu ajaran dari pengembangan dari ajaran kesiwaan itu sendiri yang menekankan atau menitik beratkan lebih dalam pada rasa kasih sayang atau tidak menyakiti. Itu rasanya yang aku pernah simak berdasarkan dua lontar. Lontar Surya Wangsa dan Soma Wangsa. Di sana jelas-jelas disebutkan bahwa ide Betara Siwa sebagai ajaran kesiwaan itu loh berbicara, ide Betara Siwa tidak mau menginjakkan kaki beliau pada ritual-ritual atau yadnya-yadnya yang tidak bersifat sarwika atau menyakiti. Terus apakah itu tidak sampradaya? Sampradaya juga. Karena menitik beratkan lebih menekankan pada ajaran kasih sayang. Tapi tidak bisa kita dipungkiri bahwa Hindu di Bali yang notabene sekarang menganut ajaran kasiwan, Siwa Sida Anta. Yang zaman dulu, zaman Majapahit, belum sebelum ada Siwa Sidanta, adanya Hindu di Bali, Hindu Kapitayanan. Kapitayanan. Ajaran di Jawa. Di mana diartikan, yang aku Perdana sendiri mengartikan, maaf jika keliru atau salah, mohon dikoreksi. Di mana ajaran itu menyatakan Sang Yang Taya, Kapitaya, sebagai kekuatan Tuhan tertinggi. Kemudian setelah Hindu itu menyebar ke Bali, ternyata ajaran Kapitayanan itu tidak bisa berkembang. Lalulah Impu Kuturan menjadikan ajaran kesiwaan yang notabene beliau sendiri adalah beragama Buddha Mahayana yang juga tidak bisa berkembang di Bali. Beliau mengkonsep menjadi Siwa Sida Anta, tidak Kapitayanan lagi. Siwa yang berarti ketuhanan, ajaran ketuhanan. Sida berarti bisa. Sida berarti bisa. Dan Anta itu berarti baju. Hanya ajaran Siwalah yang bisa menjadi baju yang akan mengikat daripada ajaran ketuhanan kita di Bali. Itu artinya Siwa Sida Anta. Jangan ngomong aja bisa Siwa Sidanta, Siwa Sidanta, Siwa Sidanta. Terus kesukseman dan artinya itu dia tidak tahu. Anta itu berarti baju, bukan hanta. Kalau hanta berarti hati. Kena hanta herdaya. Maring hanta herdaya. Kena. Itu karena diikat oleh ajaran kesiwaan, ditekankan oleh ajaran kesiwaan, maka salah satu ajaran siwa itu yang menitik beratkan pada lebih menekankan pada ajaran kasih sayang atau tidak menyakiti atau tidak membunuh. Terus kenapa dalam titanan yadnya di Bali, ritual-ritual Bali juga banyak sekarang, ada mebat, ada pembunuhan terhadap hewan-hewan yang notabene dipakai sarana, sadana, sebelum dipuput oleh sadaka. Sadana itu merupakan itu dari apa namanya sekarang itu seperti sekarang masuknya paham-paham Bhairawa juga di Bali, sehingga di Bali itu dikenal sebagai Siwa Sida Anta, ada Siwa Bhairawa, ada Siwa Sampradaya, banyak dan banyak lagi aliran kesiwaan yang lain, bukan satu itu saja. Shanti, Shanti, Shanti.